Kalau kayak menyambut tadi yang apa disampaikan oleh Pak Andreas ya, berkaitan mengenai ya memang struktur pasar, KPPU melihatnya bagaimana? Ya, struktur pasar tadi Prof. Andreas kan bilang cenderung oligopoli. Iya. Dan itu lazim. Ya problemnya kita yang kita cermat itu perilakunya, ya kan? Kalau dia sudah dominan, itu kan tinggal masalah niat aja untuk menyalahgunakan posisi dominan itu. Dia sudah tinggal menunggu waktu aja. Kan dia sudah posisinya sudah dominan. Tinggal menunggu waktu saja untuk menyalahgunakan posisi dominan. Itu yang dicermati oleh KPPU. Tadi dibilang misalnya di sawit ya. Di hulu sawit itu sudah beberapa perusahaan aja yang dominan. Yang lainnya kan kecil-kecil. Yang kecil-kecil kan mungkin menjualnya saja nggak ini harus melalui pengepul kan. Kalau yang besar-besar sudah terintegrasi sampai ke pabrik minyak gorengnya. Nah, itu kan sudah lain cerita tuh perlakuannya di ini. Nah, tadi dikatakan misalnya kami tidak memprioritaskan ekspor. Ya memang secara prinsip yang namanya ekspor itu harusnya adalah sisa dari kebutuhan domestik. Jadi kalau untuk kebutuhan yang penting ini kebutuhan domestik tercukupi dulu, baru sisanya ekspor. Lain halnya kalau impor. Kalau impor kan sebaliknya, kekurangannya kita datangkan dari luar negeri. Nah ini untuk di CPO ini terkesan lebih senang mengekspor ketimbang memenuhi kebutuhan domestik. Ya. Tadi Pak Topan bilang kita mengacu pada harga internasional. Ya problemnya kan perusahaan sawit itu sudah menikmati harga internasional. Di domestik ya jangan pakai harga internasional dong. Perkebunan sawit apakah ada kenaikan biaya produksi? Kan tidak ada. Di HPP kebun sawitnya kan tidak ada kenaikan produksi kan. Naiknya harga karena ada permintaan internasional saja. Sementara di dalam negeri permintaannya relatif stabil sebenarnya. Kenapa harus mengikuti harga internasional? Apalagi perusahaan sawit ini dengan perusahaan minyak goreng itu satu entitas, satu pemilik. Jangan mau untung di dua kaki dong itu. Baik. Di industri minyak gorengnya sendiri kalaupun menjual pakai harga sebelumnya, itu kan tidak rugi, itu sudah harga untung. Baik. Ini untung maunya dimaksimalkan, itu problemnya. Salah satu yang tadi ditawarkan Mas Nusron DMO, mungkinkah Pak Dirjen? Begini, saya paham tadi apa yang disampaikan ada produk keadilan sosial. Tapi pada saat ini posisinya saya nggak mau membahas siapa dan bagaimana dan mekanismenya. Tapi yang penting saat ini, sebagaimana disampaikan Pak Nusron tadi, bahkan Presiden meresponnya dengan baik, bahwa utamakan kepentingan rakyat. Saat ini rakyat tidak perlu tahu permasalahannya apa. Saat ini yang dipentingkan bagi pemerintah adalah bagaimana seperti apa yang diarahkan oleh Presiden, utamakan kepentingan rakyat. Dan saat ini rakyat itu bukan diskusi yang diperlukan, tetapi bagaimana tersedia minyak goreng dengan harga terjangkau. Itu yang kami jawab. Berbagai kebijakan kami telah siapkan, termasuk sebagai catatan yang disampaikan Pak Nusron itu bukan barusan disampaikan, tetapi pada saat RDP sudah disampaikan kepada kami. Dan kami siapkan perhitungan yang matang kalau memang harus sampai pakai DMO. Tapi pada saat ini kecepatan untuk mengintervensi kebutuhan masyarakat ini yang harus dilakukan. Sehingga tadi sekarang saatnya apakah itu tadi dengan kemasan sederhana 14.000, harga satu harga 14.000, kemungkinan DMO, dan jangan salah, jangan dipertimbangkan lagi pada saat sepertinya ini akan berlaku hanya 6 bulan. Tidak, perhitungan 6 bulan itu hanya perhitungan alokasi anggaran yang dialokasikan. Tentu itu akan diambil kebijakan. Tapi yang pasti adalah arahan Presiden sudah jelas, utamakan rakyat dengan harga minyak goreng dengan harga terjangkau.
berbagai kebijakan, berbagai mekanisme kami pertimbangkan dengan matang, dan itu tujuannya bila penting long term, bahwa itu harga selalu terjangkau. Mekanismenya nanti pakai selisih harga, karena kalau selisih harga begitu harga ini kan tidak perlu lagi. Jadi saya mencatat dengan baik apa yang disampaikan Wakil Rakyat Pak Nusron ini, DMO dan DPO itu menjadi sangat pertimbangan bagi kami. Tetapi untuk bisa menerapkan DMO dan DPO kita harus menghitung perhitungan dengan matang. Berapa DMO yang harus dilakukan, berapa DPO yang dan tidak serta-merta diinikan. Tetapi intervensi masyarakat saat ini, sediakan dulu minyak goreng harga 14.000. Kebijakan akan mengikuti. Karena tadi saya tahu belum tentu pemerintah melalui BPDPKS akan long term. Kan itu menyikapi juga. Begitu harga CPO naik, harga solar turun, akan segera terkuras itu anggaran BPDPKS. Itu semua menjadi pertimbangan, dan saat ini memang dalam ini sedang dipertimbangkan berbagai kebijakan, termasuk DMO, dan saya nggak mungkin saya semua sebutkan rencana-rencana kebijakan trigger price yang harus saya lakukan, mana kebijakan pada saat kapan, karena ini bisa menjadi chaos. Jadi pada saat ini kepentingan pemerintah adalah menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau, dan itu tidak perlu dibatasi 6 bulan sepanjangnya. Hanya 6 bulan itu adalah melalui mekanisme mana, melalui kebijakan mana. Mungkin baru 2 bulan atau besok ada kebijakan lain, gitu kan? Karena kita tahu perhitungannya. Dan saya menjadi catatan juga dari Pak Nusron. Pak Nusron itu tidak setuju, dan saya juga menjadi pertimbangan. Jangan gunakan anggaran BPDPKS. Bisa saja berbentuk kebijakan, bisa saja turun APBN, dan itu semua jadi pertimbangan. Tapi pada saat ini adalah kecepatan untuk intervensi. Demikian, terima kasih. Ya, saya pertama-tama memang mengapresiasi ya kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPDPKS, yang sudah mengizinkan penggunaan anggaran BPDPKS untuk kepentingan stabilisasi harga menjadi 14.000 di end user atau di konsumen masyarakat. Tapi kita berharap bahwa penggunaan dana BPDPKS ini bukan solusi yang sifatnya permanen. Tetapi bahwa kemudian harga itu dipatok 14.000 untuk kepentingan konsumen dalam negeri, tadi disampaikan oleh Pak Oka, kita mengapresiasi. Prinsipnya anggota DPR itu kalau positif kita dukung. Tinggal nanti 6 bulan kemudian kalau harga ternyata masih tinggi, kita perlu gunakan instrumen yang lain supaya apa? Supaya dana BPDPKS tidak habis, karena dana BPDPKS ini selain digunakan untuk kepentingan stabilisasi harga, juga digunakan untuk peremajaan sawit rakyat atau sawit petani supaya lebih produktif. Jangan sampai nanti biayanya habis untuk stabilisasi ini. Baik, kita kembali sesaat lagi. Jadi kesimpulannya harga minyak goreng meroket permainan kartel, Pak Dwi Andreas. Ya kalau sekarang saya kira belum bisa disimpulkan ya. Saya kira nanti kita tunggu sajalah kajian dari KPPU ya. Jadi itu sebenarnya ada hal yang lebih penting ya Mbak Mano. Kita kan sudah keluar Kepres terkait dengan Bapanas, Badan Pangan Nasional. Saya kira kalau kita bicara jangka panjang, Bapanas bisa memiliki peran penting terkait ini. Jadi nanti difungsikan. Ya dalam arti kan sekarang belum kan, baru ada Kerpresnya, lembaganya belum, sehingga saya kira untuk ke depan, untuk jangka panjang Bapanas harus memiliki Badan Pangan Nasional, bisa juga mengatasi persoalan-persoalan ini, karena sekarang nanti kalau ke depan kalau ada Bapanas, tunjuk hidungnya gampang kan, ada apa-apa ini ya Bapanas, kan gitu saja kan, kalau sekarang kan semua tunjuk hidung semua, tunjuk sana tunjuk sini, gak jelas kan akhirnya kan, itu. KPPU silakan Pak Ukay. Ya karena di industri sawit dan turunannya ini di hulunya sudah semakin terkonsentrasi,
cenderung oligopoli. Di hilirnya juga begitu, di mana keduanya juga saling merupakan terjadi integrasi vertikal. Tentunya KPPU berkepentingan agar struktur industri dari hulu ke hilir itu sehat. Nah, setelah melakukan kajian cukup panjang, tadi di rapat komisi tadi sore itu sudah diputuskan bahwa untuk kasus minyak goreng ini akan lebih diperdalam lagi dalam kerangka penegakan hukum. Jadi mungkin nanti beberapa hari ke depan para pelaku industri minyak goreng akan dimintai keterangannya oleh KPPU mengenai kenapa harga melambung. Sebenarnya kalau alasannya harga CPO naik, itu dari dulu CPO itu fluktuatif, tapi harga minyak goreng tidak pernah turun. Tetap ketika turun tetap, ketika naik ikut naik. Nah sekarang ini bukan naik, berganti harga. Itulah yang diprotes oleh masyarakat sebenarnya. Bukan naik sebenarnya, udah berhenti harga. Itulah makanya Pak Oke sampai turun tangan. Pak Oke sampai mumet kalau kata anak zaman sekarang. Mas Sofan, silakan Mas Sofan. Ya, 1 menit ya. Ya, yang kebanyakan. Oke, silakan singkat aja. Saya pikir isu tentang minyak goreng ini sudah selesai lah dalam jangka pendek. Ini kan kita sudah satu harga 14.000 dan tinggal mengamankan pasokan di masyarakat. Jadi kita dukung Pak Oke untuk mengamankan distribusi itu sehingga semua masyarakat bisa menikmati harga 14.000 per liter. Kemudian yang kedua, tentang kartel saya tidak akan menanggapi itu, tapi monggo KPPU tinggal menyelidiki saja, ya kan, benar nggak itu terjadi kartel atau tidak. Dan yang ketiga, terakhir saya merespon Pak Nusron lagi bahwa mestinya kita punya industri sawit ini kita bersyukur. Jadi kalau di sini ada Pak Oke mungkin bisa membuka neraca perdagangan, dari situ kelihatan surplus neraca perdagangan Indonesia ini karena apa? Kalau bukan karena ekspor minyak sawit. Bahkan kita menghitung 2021 nanti sumbangan devisa ekspor kita itu bisa mencapai 35 miliar US dollar. Saya pikir Indonesia sangat bersyukur punya industri minyak sawit, bahkan ketika pandemik kita masih bisa mencatat pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Sofan. Pak Oke silakan. Baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Nusron itu adalah sharing pain-nya Pak. Ya memang ada terasa di situ dan itu juga menjadi pertimbangan pemerintah. Yang pasti saat ini supaya tidak terjadi salah komunikasi seolah-olah harga terjangkau itu hanya 6 bulan, berbeda. 6 bulan itu adalah alokasi anggaran, tetapi arahan Presiden, utamakan rakyat, siapkan minyak goreng sederhana, apapun kebijakan ambil demi rakyat. Itu yang akan kami pastikan ini. Dan mohon pada masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah akan menjaga harga, memaintain harga di harga terjangkau. Kebijakan apapun pasti pemerintah akan ambil untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng terjangkau. Baik. Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, terima kasih. Pak Ukay Karyadi, Komisioner KPPU, Pak Nusron Wahid, anggota Komisi 6 DPR RI, dan tentunya Pak Andreas, terima kasih Guru Besar IPB sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan saja ini bukan kartel dan mudah-mudahan saja tetap terjangkau harganya karena kita punya produksi sawit yang melimpah. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.